Ya, Sobat Kristal, jadi untuk kebutuhan dalam pengurusan legalitas, maka nama itu menjadi Mahkota Indonesia Jaya. Nah, apa saja program yang dilakukan oleh Mahkota Indonesia Jaya di dalam menjalankan sebuah organisasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Kristal Indonesia Channel. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sepak terjang ya. Jadi berlibat bicaranya. Sepak terjang saya di dunia perguruan selama 13 tahun. Yang saat ini yang saya jalankan adalah berada di Mahkota Indonesia Jaya. Apa Mahkota Indonesia Jaya ini? Secara prinsip adalah Mahkota Indonesia ini adalah sama dengan organisasi-organisasi lain, yaitu adalah di sana ada kegiatan lomba, penjurian dan sebagainya. Nah, di sini setelah saya punya pengalaman di organisasi yang besar dengan ketokohan yang luar biasa, saya mencoba untuk berada di organisasi yang kecil, atau saya mengistilahkan itu adalah organisasi kampung atau organisasi dusun. Kenapa saya bilang begitu? Karena organisasi ini adalah organisasi kecil. Saya bersama dengan teman-teman yang lain, bisa dibilang tidak ada memiliki tokoh-tokoh, tapi kita coba untuk membangkitkan dengan konsisten dengan menerapkan suatu kegiatan itu yang benar-benar transparan dan dapat dipercaya atau fair play gitu. Nah, ini baru berjalan beberapa bulan dan memang lika-likunya suka luar biasa, termasuk adalah mengenai soal tidak dikenalnya atau tidak diketahui oleh kontestan, dan secara finansial pun kita juga tidak punya. Jadi memang yang kita punya itu adalah semangat, yang kita punya itu adalah keinginan untuk memberikan sesuatu kepada dunia perburungan. Nah, buat Sobat Kristal, di sini kami itu melakukan kegiatan-kegiatan di tingkat-tingkat lakbar. Ada yang masih menggunakan juri independen atau campuran, ada yang memang sudah menggunakan juri yang menyatakan diri untuk di Mahkota Indonesia Jaya. Gitu. Nah, Sobat Kristal, di sini unik dan ada sebuah tantangan yang saya rasakan bisa saya dapatkan. Kenapa? Karena tidak ada ketokohan di sini, maka usahanya akan jauh lebih besar untuk bisa memperkenalkan terhadap kepengurusan Mahkota Indonesia Jaya, atau kita singkat dengan namanya MI Jaya. Orang bertanya-tanya kenapa menggunakan nama Mahkota Indonesia Jaya, gitu ya. Nah, kita menggunakan nama ini karena memang dari awalnya terbentuknya terhadap tim ini adalah menggunakan nama Mahkota Indonesia, karena memang kebutuhan terhadap proses legalitas Sobat Kristal. Jadi untuk kebutuhan dalam pengurusan legalitas, maka nama itu menjadi Mahkota Indonesia Jaya. Nah, apa saja program yang dilakukan oleh Mahkota Indonesia Jaya
di dalam menjalankan sebuah organisasinya. Nah, di sini menariknya itu. Saat ini kita hanya memiliki kepengurusan itu dan penjurian itu ada di Banten dan di Sumbar yang secara resmi memang sudah menggunakan penjurian terhadap mahkota Indonesia Jaya. Di Banten sudah ada beberapa lapangan yang menggunakan penjurian baik IO maupun dari kepengurusan itu sendiri. Dan untuk di Sumbar kita sudah memiliki beberapa DPC dan sudah memiliki kepengurusan, dan hampir setiap DPC itu juga ada lapangan. Seperti minggu ini kita akan melaksanakan kegiatan di Bukit Tinggi. Walaupun event-event itu pun juga yang kita lakukan masih adalah event-event kecil, masih event-event yang lokal, gitu ya. Karena memang kita melakukan itu dengan fase bertahap. Kita melaksanakan event-event rutin dulu, kemudian secara bertahap kita akan meningkatkan dengan event-event yang lain, dengan tujuan agar bisa dipahamin oleh kicomania, dipahamin oleh kontestan bagaimana sistem penjurian oleh Mahkota Indonesia Jaya. Mungkin dari dalam segala kelebihan yang kita punya dan sistem yang kita gunakan itu tidak jauh berbeda dengan sistem-sistem yang lain. Kita memang lebih konsenkan terhadap bahwa penilaian Mahkota Indonesia ini benar-benar bisa dirasakan oleh kontestan terhadap burung-burung yang layak yang bisa menjadi juara. Kenapa? Karena Mahkota Indonesia Jaya berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan praktek-praktek yang odengan atau praktek-praktek muatan yang tidak baik. Ya, jadi tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang tidak baik ini Mahkota Indonesia coba benar-benar menerapkan sehingga hal-hal itu bisa tidak terjadi di gelaran-gelaran Mahkota Indonesia Jaya. Di mana kelihatannya bahwa setiap penjurian yang dilakukan oleh Mahkota Indonesia Jaya, maka syarat utama penjurian itu harus mendandatangani fakta integritas untuk tidak menerima imbalan-imbalan. Tidak menerima imbalan-imbalan yang berhubungan terhadap atau mempengaruhi terhadap penilaian-penilaian baik sebelum maupun sesudah lomba. Nah, kemudian fase yang kita lakukan adalah lebih kepada internal. Nah, internal ini kita susun adalah bagaimana kita memantapkan kepengurusan daerahnya kita yang sudah terbentuk maupun yang akan terbentuk agar bisa benar-benar sebagai ujung tombak di daerahnya masing-masing di dalam berkontribusi kepada dunia perburungan Indonesia, dan khususnya adalah bagaimana bisa menyampaikan atau mensosialisasikan terhadap program-program yang telah ditetapkan oleh organisasi Mahkota Indonesia Jaya atau disingkat dengan Indonesia Jaya tadi. Nah, jadi kita semuanya harus bisa berpikir bahwa Mahkota Indonesia Jaya ini adalah sebagian kecil yang berusaha untuk dapat berkontribusi di dunia perbudakan Indonesia. Kami, Mahkota Indonesia Jaya atau MI Jaya,
meminta kepada seluruh Kicomania agar dapat bisa mendukung dan mendoakan kami agar kami dapat konsisten di dalam menjalankan organisasi yang kecil ini, bukan untuk bersaing, bukan untuk menonjolkan diri, tapi adalah berkontribusi di dunia perburungan Indonesia. Oke, itu penjelasan dari saya. Kembali lagi bahwa 13 tahun di dunia perburungan ini bukan suatu hal bagi saya yang kecil, bukan bagi saya itu adalah sesuatu hal yang sederhana, tapi sesuatu hal yang besar yang mengubah hidup saya selama di dunia perburungan Indonesia. Semoga bisa bermanfaat bagi Sobat Kristal. Ikutin terus dengan topik-topik yang berbeda, yang pasti akan lebih jauh lebih menarik. Jangan lupa like, comment, and subscribe hanya di Kristal Indonesia Channel.